Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hasani dengan NIM 2310914310014 dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Sambung Mangkurat. Baik, di video ini saya ingin menjelaskan mengenai tanda bahaya penanganan gangguan kesehatan mental emosional pada remaja. Remaja adalah mereka yang berada di mana masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan yang dinamis dan mengalami banyak perubahan serta persoalan dalam kehidupannya. Perubahan dan persoalan yang terjadi pada masa remaja, jika tidak dapat terkontrol dengan baik, dapat memicu terjadinya masalah mental emosional pada remaja. Apa sih mental emosional itu? Mental emosional adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan psikologis pada keadaan tertentu, tetapi bisa kembali pulih seperti semula. Tetapi dalam proses perkembangan remaja akan terjadi dampak yang buruk jika masalah mental emosional ini tidak ditangani secara tepat. Pada masa remaja, ada gejolak perubahan baik perubahan biologis, psikologis, serta sosial. Adanya gejolak ini biasanya memicu terjadinya konflik antara remaja dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan sekitarnya, yang bisa memberikan dampak negatif terhadap perkembangan remaja di masa mendatang. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif tersebut, perlu dilakukan deteksi dini perubahan yang terjadi dari karakteristik remaja dengan mengidentifikasi faktor risiko dan faktor protektif, agar remaja dapat melalui periode ini dengan optimal. Masa remaja adalah masa yang ditandai oleh adanya perkembangan yang pesat dari aspek biologis, psikologis, dan juga sosialnya. Kondisi ini sangat bervariasi antar remaja dan akan menunjukkan perbedaan yang bersifat individual, sehingga setiap remaja diharapkan mampu menyesuaikan diri mereka dengan tuntutan lingkungannya. Ada 3 faktor yang berperan dalam hal ini. Yang pertama, kematangan otak dan konstitusi genetik seorang individu. Yang kedua, pola asuh orang tua pada masa anak dan pra remaja. Dan yang terakhir, lingkungannya, seperti kehidupan keluarga, budaya lokal, dan budaya asing yang ada di lingkungan sekitar. Masalah kesehatan mental remaja saat ini dipengaruhi banyak faktor, seperti pengaruh teman sebaya yang memiliki peran besar di kehidupan remaja. Bagi remaja, rumah adalah landasan, sedangkan dunianya adalah sekolah. Pada fase perkembangan remaja, anak tidak saja mengagumi orang tuanya, tetapi juga figur-figur di luar lingkungan rumah. Sehingga bagi remaja, hubungan yang terpenting bagi diri mereka selain orang tua adalah teman sebayanya. Akibat peran teman sebaya dapat memicu timbulnya perilaku antisosial, suka membolos, dan lainnya. Selain itu, adanya kegagalan pembentukan identitas diri pada remaja dapat mengakibatkan terbentuknya kondisi kebingungan peran atau yang sering disebut role confusion. Role confusion ini sering dinyatakan dalam bentuk negatif seperti menentang dan perasaan tidak percaya akan kemampuan diri sendiri. Oleh karena itu, kita memerlukan pencegahan agar permasalahan remaja tidak menjadi gangguan atau penyimpangan pada remaja. Pengenalan awal atau deteksi dini dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan ini. Metode pencegahan yang dilakukan mungkin tidaklah sempurna untuk mengobati, tetapi untuk membantu memperbaiki. Metode pencegahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencegahan universal. Pencegahan universal biasanya ditujukan untuk populasi umum baik keluarga maupun anak. Yang kedua ada pencegahan selektif. Pencegahan selektif juga biasa digunakan untuk keluarga dan anak tetapi dengan resiko tinggi, seperti resiko demografis, psikososial, dan biologis. Dan yang terakhir ada pencegahan terindikasi. Pencegahan terindikasi biasanya ditujukan terhadap kasus yang mengalami berbagai faktor resiko dalam suatu keluarga yang disfungsional. Semua upaya pencegahan ini pada umumnya ditujukan untuk memperbaiki dan mengurangi faktor resiko, dan untuk memperkuat faktor protektif dari individu, keluarga, dan lingkungannya. Perilaku berisiko tinggi yang banyak dilakukan remaja perlu kita cermati dengan baik dan bijaksana, karena di satu sisi dapat merupakan perilaku sesaat, tetapi juga dapat pula merupakan pola perilaku yang terus-menerus yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, orang lain, maupun lingkungannya. Selain masalah psikososial yang sering terjadi pada remaja, terdapat masalah lain pada remaja yang harus dihadapi seperti tawuran, kenakalan remaja, dan kecemasan.
sehingga perlunya peran orang tua dalam pencegahan dan penanganan permasalahannya. Peran orang tua sangat diperlukan, baik untuk pencegahan maupun penanganan. Di sini orang tua diharapkan mampu menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak prenatal dan balita. Orang tua juga diharapkan mampu memahami cara berkomunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak. Selain itu, orang tua juga dapat berperan sebagai pendorong, dikarenakan pada masa peralihan remaja sering membutuhkan dorongan dari orang tua, apalagi saat mengalami kegagalan yang menyurutkan semangat mereka. Sehingga di saat itu, orang tua diharapkan mampu berada di samping mereka untuk menanamkan keberanian dan rasa percaya diri mereka dalam menghadapi masalah, agar tidak gampang menyerah menghadapi kesulitan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai tanda bahaya penanganan gangguan kesehatan mental emosional pada remaja. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Bye-bye.